Kau orang tua bangka. Beraninya kau menghalangi jalan tuan ini. Pukul dia. Hei, berhenti. Jangan pukul dia. Hei, kau tukang antar bau, beraninya kau membentak tuan ini. Pukuli dia untukku. Mengapa Anda memukul orang? Kau bersama orang tua bangka ini kah? Mencoba memeras uang. Apa kau pikir kakakmu terlihat semudah itu ditipu? Tidak. Saya tidak mencoba merekayasa kecelakaan. Mereka tiba-tiba menyerbu keluar. Apakah Anda mendengarnya? Cepat minta maaf padanya. Kau orang tun. Apa kau mencoba mengelam? Kenapa kau tidak bertanya-tanya siapa aku? Apa kau mampu menyinggung keluarga Song kami? Pukul dia. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Kakek, bangun. Orang tua itu terlihat seperti sedang sekarat. Kakek, bangun. Kenapa panik? Kakek, Belajar pura-pura matu? kakek. Baiklah. Anggap saja kalian beruntung hari ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ayo pergi. Lari. Kakek, bangun. Jangan khawatir, saya akan segera menelepon layanan darurat. The film was translated Anda and bilang, narrated anak by muda. M. Apa? Media. Tidak perlu. Ini adalah takdir saya. Saya sekarang akan mewariskan seni pengamatan Qi kepada Anda. Saya harap Anda menggunakannya untuk kebaikan di masa depan. Anak muda. Setelah saya meninggal, kubur saya di bawah pohon besar itu. Kakek, Bersujud 100 kali. Ini terukir dalam ingatanmu. Bersujud 100 kali. kakek tua. Kakek. Dia sudah tidak bernapas lagi. Kakek ini bertingkah misterius. Haruskah saya melakukan apa yang dia katakan? 98. 99. 100. Kakek, saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Saya akan bersujud kepada Anda 100 kali. Anggap saja ini memenuhi keinginan Anda. Metode kultivasi telah selesai, pahami jalan seni bela diri. Fungsi token itu secara alami akan menjadi jelas. Saya akan menyimpannya untuk saat ini. Sial, pengirimannya sudah terlambat. Rasu. Saya harap saya tidak salah menilai Anda kali ini. Ibu, Xiao Yong, kamu akhirnya kembali. Rumah kita hilang. Ibu, jangan panik. Katakan perlahan, apa maksud Anda rumah itu hilang? Bukankah keluarga Xiaowen meminta mahar lebih dari 200.000? Keluarga kita tidak mampu membelinya. Ibu melihat rencana manajemen berjangka, investasi 100.000, dan kita bisa mendapatkan kembali lebih dari 200.000 dalam setengah tahun. Tidak, Ibu. Anda tidak benar-benar mempercayainya kan? Itu penipuan keuangan. Tepat sekali, ibu benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Ibu bahkan menggadaikan rumah kita. Ibu pikir ibu bisa mendapatkan uang untukmu menikah. Siapa sangka mereka mengklaim uang yang diinvestasikan. Semuanya hilang. Ibu tidak mampu membayar kembali uang itu. Jadi mereka membawa orang dan datang untuk menyegel rumah kita. Dan mengusirku juga. Ibu, mengapa Anda begitu bodoh? Saya akan mencari cara untuk uang mahar ini. Paling buruk, saya tidak akan menikah saja, oke? Liu Yang, apa maksudmu dengan itu? Xiao Wen, saya minta maaf.
Apa yang baru saja saya katakan diucapkan dalam kemarahan. Tapi 200.000 untuk uang mahar benar-benar terlalu banyak. Ibu saya ditipu saat mencoba mengumpulkan uang mahar. Ibumu tertipu karena dia bodoh. Apa hubungannya dengan saya? Anda, Itu hanya 200.000 saja. Jika kau bahkan tidak mampu membayar ini, lupakan saja menikahiku. Xiao Wen, jangan terburu-buru. Saya akan mencari cara untuk uang mahar. Cara apa yang bisa kau temukan? Cara apa yang bisa ditemukan oleh pengantar barang sepertimu? Sekarang satu-satunya hal berharga yang dimiliki keluargamu. Rumah tua itu juga hilang karena penipuan. Kau akan menikahiku dengan apa? Apakah aku harus menunggu di sini agar kau menyeretku jatuh? Hei, Xiao Yong, ibu minta maaf atas semua yang telah ibu lakukan padamu. Ibu telah menyusahkanmu. Tidak apa-apa, Ibu. Mari kita pergi dan ambil kembali rumah itu. Itu Anda. Sialan, nasib buruk sekali. Bertemu pengemis The begitu film aku was keluar. translated Anda binatang and buas, narrated membunuh by demi M keuntungan. Media. Apakah tidak ada hukum? Aku adalah hukum. Pukuli dia. Apa yang kalian coba lakukan? Hei, kamu! Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang kalian lakukan? Anda sampah. Pukuli dia. Jika dia mati, keluarga Songku akan bertanggung jawab. Berhenti memukul, terus memukul dan seseorang akan mati. Ibu, Apa yang akan kau lakukan? Pukul dia. Pukul dia. Kau mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ampuni aku. Kakak. Enya, jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Ya. Pergi, pergi, pergi. Ibu baik-baik saja. Dokter, dokter. Cepat, tolong periksa ibu saya. Bagaimana keadaannya? Oke, baiklah, Ibu. Dokter. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Embolisme arteri koroner. Tersumbat total. Tidak tertolong lagi. Sungguh menyedihkan, ibunya akan meninggal. Dokter, tolong, saya mohon, pikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya juga mungkin. Kau harus membayar 1 juta yuan terlebih dahulu. Setelah kau membayar lunas, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan ibumu. Dokter, saya harus memikirkan situasi uangnya. Bisakah Anda menyelamatkannya dulu? Sama sekali tidak. Jika aku menyelamatkannya untukmu, dan kemudian kau menjadi orang yang tidak mau bayar, bonusku akan hancur. Saya akan memikirkannya. Tidak, tidak. Tinyah, jangan bergerak. Aku sedang makan. Ibu, saya tidak berguna. Saya tidak punya uang. Xiao Wen lari dengan orang lain. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Ini semua salahku karena telah menyakitimu. Aku akan membawamu pulang sekarang. Ini adalah aliran darah. Formula seni bela diri medis naga melingkar. Aku benar-benar bisa merasakan semua aliran darah. Aku akan mencoba. Ibu, kau selamat. Ibu, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Xiao Yong. Ibu baik-baik saja. Ibu, Bantu ibu duduk. ibu, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Sebelumnya, ibu selalu merasa sesak di sini. Sekarang ibu merasa jauh lebih nyaman. Jadi, itu benar-benar berhasil. Mengapa kamu membawa ibu ke rumah sakit? Cepatlah pulang, tempat ini sangat mahal. Ayo, kita kembali. Kita tidak akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini lagi. Ayo. Kita kembali.
Sudah tidak tersumbat lagi? Mustahil. Jangan sentuh ibuku. Berhenti. Aku yang menyembuhkan ibumu. Bayar tagihan medisnya, 1 juta yuan. The film was Kau bajingan tak translated berperasaan yang and menolak narrated menyelamatkannya. by M Kapan kau Media. pernah merawat ibuku? Ibumu tadi praktis sudah meninggal. Sekarang dia baik-baik saja dan bersemangat. Jika bukan aku yang menyelamatkannya, apakah kau? Bukankah kau benar-benar tidak tahu malu? Selain menuntut uang dengan harga selangit. Kapan kau merawat ibuku? Aku merawat ibuku sendiri. Ayo pergi. Seseorang datang. Keamanan. Seseorang mencoba mangkir dari pembayaran. Keamanan. Dokter, ada apa? Ini dia. Aku baru saja menyembuhkan ibunya. Dia ingin pergi tanpa membayar tagihan. Lihat penampilanmu yang miskin itu. Ketika kau pertama kali masuk, ibumu yang tua terlihat seperti akan mati. Sekarang dia melompat-lompat penuh semangat. Apakah kau mencoba mangkir dari pembayaran lagi? Xiao Yong, apa yang terjadi? Selain meminta uang dariku, dia sama sekali tidak memberikan perawatan apapun kepada ibuku. Ketika aku tidak punya uang, dia menyuruhku bersiap untuk pemakaman. Aku tidak merawat ibumu? Lalu bagaimana ibumu bisa sembuh? Aku. Itu benar. Aku baru saja melihat ibunya. Wajahmu tadi tidak terlihat bagus. Lihat betapa meronanya wajahnya sekarang. Kamu tidak mencoba mangkir dari pembayaran karena kamu bangkrut akibat mengantar makanan, kan? Aku. Dia sama sekali tidak merawat ibuku. Aku yang menyembuhkannya. Seorang kurir pengantar yang payah, mengaku menyembuhkan ibunya. Apa kau pikir semua orang bodoh? Sungguh tidak tahu malu. Sungguh, kemiskinan melahirkan kurangnya integritas. Aku sedang membicarakanmu. Aku bisa membuktikan dia sakit. Mengatakan aku sakit. Bukankah itu Tang Chen, CE Group Tang? Beraninya kau mengutuk CEO Tang. Kau pasti sudah bosan hidup. Siapa yang kau bilang sakit? Aku pikir kau yang bosan hidup. CEO Tang sangat sehat. Dia hanya di sini untuk mengunjungi seorang teman. Xiao Yong. Tamparan ini memang pantas didapatkan. Anggap saja ini pelajaran tentang cara bersikap. Apakah kau sesekali merasa sulit bernapas? Bagaimana kau tahu tentang ini? Aku tidak pernah memberitahu orang lain. Itu karena kamu menderita obstruksi vena pulmonalis. Jika kau tidak segera mencari pengobatan, kau akan mati karena emboli paru. Kau bilang aku akan mati. Beraninya kau mengutuk CEO Tang. Kau mencari mati. Bajingan ini hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apakah kau pantas menjadi seorang dokter? Ayah, ada apa? Kau, Wan. Kau kenal pembohong ini. ayah, Paman Su sudah lama menunggumu. Kenapa ayah di sini menonton keributan? Sayang sekali, kau masih tidak punya cara untuk membuktikan bahwa kau menyembuhkan ibumu. Bayar. Jika kau tidak membayar, jangan berpikir untuk pergi. Benar sekali. Jika kau tidak bisa membayar uangnya, kami akan mematahkan kakimu. Xiao Yong, Ibu, jangan takut. Kedua orang itu saja tidak bisa menghentikanku. Kau mau bermain keras denganku. Mencari mati. hentikan. Nona Tang. Mengapa Anda kembali? Apakah bocah ini mengganggu Anda? Saya benar-benar minta maaf. Apa kau kekurangan uang? Aku bisa meminjamkannya padamu. Nona Tang benar-benar baik hati. Anak ini, saya baru saja menyembuhkan ibunya. Dan dia ingin mangkir dari pembayaran. Ibumu baik-baik saja. Dia sama sekali tidak merawat ibuku. Aku menyembuhkan ibuku menggunakan teknik seni bela diri medis kondensasi naga. Apa itu? Teknik seni bela diri medis kondensasi naga. Sehebat itu. Bagaimana Nona Tang bisa mempercayai omong kosong Anda? Aku juga baru saja melihat penyakit tersembunyi ayahmu. Untuk membuktikan diriku. Sayang sekali dia tidak percaya padaku. Apa? Ayahku sakit. Itu benar, dia menderita obstruksi vena pulmonalis. Jika dia tidak segera diobati, paling cepat dalam 3 hari, atau paling lambat sebulan, dia akan mati karena emboli paru. Apa? Ayahku hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Tidak masalah, aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi aku tetap menyarankanmu pergi, dan periksakan dia. Maka kau akan tahu, apa yang aku katakan. Apakah itu benar atau salah? Aku percaya padamu. Tentu saja tidak, Nona Tang. Bisakah Anda benar-benar mempercayai apa yang dikatakan penipu ini? Baiklah, masukkan biaya konsultasinya ke tagihanku. Nona Tang murah hati. Nona Tang murah hati. Namun, keluarga Tang kami bukanlah sekelompok tamu. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika aku lewat barusan, aku pribadi mendengarmu menyuruhnya bersiap untuk pemakaman. Jika aku tahu kau belum memberikan The perawatan, film was translated Kau tahu and konsekuensi menipu narrated keluarga by Tang? M Media. Nona Tang, apa kau tidak ingin membuktikan kemampuan medismu? Aku akan memberimu kesempatan ini. ibu, kau kembali dulu.
Aku akan keluar sebentar dengan Nona Tang, Ibu. Ayah, apakah Anda keluarganya? Kondisi pasien tidak baik. Dia membutuhkan operasi segera. Mari kita tanda tangani surat-suratnya dengan cepat. Apakah operasinya berisiko tinggi? Situasinya tidak optimis. Tingkat keberhasilannya hanya 20%. Tetapi jika dia tidak menjalani operasi, dia mungkin tidak akan bertahan melewati malam. Apa yang harus kita lakukan? Silakan keluar dulu. Kita perlu membahas ini. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, bagaimana perasaanmu? Saya merasa sangat nyaman. Santai tidak seperti sebelumnya. Penyumbatan vena paru paman sepupu sudah hilang. Dia hanya butuh 1 bulan pemulihan dan istirahat untuk pulih sepenuhnya. Liu Yong, terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budimu. Jangan bicara tentang pembayaran kembali lagi. Anak ini baru saja bilang dia ingin menghasilkan uang untuk membayar saya kembali 10 juta. Jika Anda membayarnya kembali lagi, dia harus menjadi hewan beban di kehidupan berikutnya. Liu Yong, kau... Selain bercanda, kau menyelamatkan nyawa ayahku. Keluarga Tang kami berutang budi padamu. Apapun yang kau butuhkan di masa depan, katakan saja. Keluarga Sukami juga siap membantu Anda. Tidak perlu. Kamu tidak perlu membantuku. Kamu tidak berutang apapun padaku. Kamu harus fokus merawat paman Tang dengan baik. Saya harus kembali dan memeriksa ibu saya dulu. Aku akan mengantarmu keluar. Baiklah. Anak yang konyol. Putra Anda sangat sombong akhir-akhir ini. Ibu. Hentikan. Jangan mendekat, ambil 1 langkah lagi. Dan saya akan mencekiknya. Siapa kamu? Apa maumu? Saya atasan Anda, dan saya di sini untuk memberi Anda pelajaran, karena saya tidak suka melihat Anda. Apakah kamu mau uang? Saya ingin nyawa Anda. Baiklah, tukar ibuku denganku. Saya akan bertukar tempat, oke? Tidak mungkin. Saya akan membunuh ibumu dulu, baru kemudian membunuhmu. Kakak, ampuni nyawaku. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan melumpuhkanmu. Saya akan bicara. Ini adalah Tuan Song mengutus saya. Tuan Song. Tuan Song yang mana? Song Dali. Ya, Song Dali. Saya hanya menjalankan tugas untuk orang lain. Tolong biarkan saya pergi. Apakah kamu punya alamat rumahnya? Ya. Cepat, ketik. Enya. Xiao Oyong, bukankah kamu bilang bahwa seorang dermawan membantumu mendapatkan kembali rumah ini? Lalu mengapa Song Dali masih membuat masalah? Ibu, jangan khawatir. Saya akan mengurusnya. Ibu, ini adalah sesuatu yang dibelikan teman saya untuk Anda, agar menyehatkan tubuh Anda. Ibu pernah melihat produk ini di TV. Pasti tidak murah, kan? Benarkah? Hari itu di rumah sakit, gadis yang kita temui memberikannya padaku. Dia benar-benar orang yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Ibu, apa yang sedang ibu pikirkan? Dia adalah seorang nona muda yang kaya raya. Bagaimana mungkin giliranku yang melayaninya? Itu belum tentu benar. Kurasa kau, anakku, diberkati dengan keberuntungan orang yang berpikiran sederhana. Pelacur kecil biasanya bertingkah begitu murni dan polos. Merasa cemas? Aku akan menjagamu baik-baik nanti. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Hentikan. Lepaskan dia.
Liu Yan, kenapa kau ada di rumahku? Apa, kamu terkejut? Mari kita lihat, apakah kau masih berani bertingkah sombong? Aku salah, sakit. Kakan, aku salah. Nona Tang, apakah Anda baik-baik saja? Nona Tang, bangun. Wan. The film Liu was Yong, kamu translated datang. and narrated by M Media. Cara kau menyebut, namaku terdengar sangat indah. Kau membius dia. Aku hanya memberinya sedikit saja. Siapa sangka dia begitu sensitif dan akan beraksi sekuat ini? Apakah kamu baik-baik saja? Nona Tang, aku. Aku bekerja keras setengah hari, hanya untuk menguntungkanmu, dasar bajingan. Kau bahkan tidak mau memakan apa yang sudah disuapkan langsung ke mulutmu. Di mana aku? Ini rumah Song Dali. Nona Tang, Anda dibius. Dia membawaku. Maaf aku datang terlambat. Kau bajingan. Berani-beraninya menggunakan metode tercela seperti membius. Kakak. Nenek, aku salah. Cepat, selamatkan aku. Tangkap dia untukku. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Mencoba lari? Tidak mungkin. Kakak sulung, aku salah. Mulai sekarang, aku akan mengikuti petunjuk ME. Aku tidak punya pilihan. Hooligan bau, babi gemuk mati, pengecut tak bertulang. Jangan sakiti tanganmu. Apakah kau sudah selesai memukul? Wajahku benar-benar memar. Aku harus bertemu orang besok. Kau masih berani menampakkan diri di depan orang? Aku akan memastikan kau tidak melihat matahari besok. Biarkan saja, jangan bunuh dia. Kalau tidak, akan sulit menangani akibatnya. Apakah kau berani mengganggunya lagi? Apakah kau berani membuat masalah di rumahku lagi? Apa yang tidak bisa kau kendalikan, akan kukendalikan untukmu. Sialan. Liu Yong, cepat atau lambat, kau akan mati di tanganku. Nikmati makanan Anda, saya pergi duluan. Mengerti? Sampai jumpa. Oke. Tuan muda lu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tuan muda lu, Kau menyebalkan. Tuan muda lu, The film was Tuan muda lu, translated aku mohon, and kau narrated tidak bisa by M melakukan ini. Media. Tuan muda lu, Lepaskan. Apa kau menyebalkan atau bagaimana? Hanya orang bodoh yang mau repot-repot dengan urusannya. Tuan muda lu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ada apa denganmu? Terlibat dengannya lagi. Liu Yang, aku memberinya keperawanan pertamaku. Sekarang dia ingin putus denganku. Bukankah sudah kubilang? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Siapa yang kita punya di sini? Itu Raja Cokol. Jadi, setelah semua itu, kau adalah seorang pengantar barang pantas saja. Ada bau busuk. Tunjukkan rasa hormat. Lepaskan. Tanganmu sangat kotor. Jangan kotori pakaianku. Apakah kau gatal ingin berkelahi lagi? Liu Yang, kenapa kau memukul orang lagi? Apa kau lihat itu? Dia menginginkanku, bukan kau. Tuan muda lu, tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Sungguh, Apa itu benar? sungguh. Aku hanya punya satu keinginan. Aku ingin dia.
memakai topi coklat selama beberapa tahun lagi. Bagaimana kalau begini, cari beberapa pria malam ini, dan kau bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Kau ingin aku pergi bersama orang lain? Apa, kau tidak mau? Kalian berdua nikmati waktu kalian, aku tidak akan berlama-lama, selamat tinggal. Liu Yong, berhenti di situ. Mencoba pergi? Terlambat. Dan siapa kamu? Kak Biao, ini dia. Pukul dia untukku. Liu Yong, kenapa kamu belum pergi? Apakah terjadi sesuatu? Jati, kau adalah kacung Lu Dei. Pantas saja, kalian semua sama saja. Ada apa? Teman saya ini adalah orangnya Tuan Muda Lu. Bukan apa-apa, hanya sedikit kekusutan emosional. Lu Dei, apakah kamu menindas wanita muda tak bersalah lagi? Bisakah kamu tidak pernah menjadi orang yang berguna? Adik kecil, kau baik-baik saja. Apakah dia mengganggumu lagi? Kalian berdua saling kenal. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Aku bertemu dengan seorang berandal bau di jalan hari itu. Dia mengganggunya, jadi aku membantunya. Kamu bilang dia bajingan bau. Benar. Jangan khawatir, adik kecil. Dia hanya seorang berandalan. Xiao Feng, pasti ada kesalahpahaman di sini. Liu Yong adalah temanku. Aku bisa menjamin karakternya, sama sekali tidak ada masalah. Terima kasih, Tang Wan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari itu. Gadis itu sedang bergumul dengannya. Dan gadis itu mengakuinya sendiri. Bahwa dia mengganggunya. Kamu pasti salah paham. Ayahmu juga mengenalnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa kembali dan bertanya pada ayahmu. Benar, Liu Yong. Dia adalah sahabatku, Su Shifeng. Dia adalah putri kesayangan Paman Su. Siapa dia? Kamu harus menjelaskan ini. Ceritanya panjang. Dia adalah mantan pacarku, Xiao Wen. Lu Di sedang mengganggunya. Aku ingin menyelamatkannya. Lupakan saja, mereka berdua sama-sama mau. Aku hanya mencampuri urusan yang bukan urusanku. Kau ternyata orang seperti ini. Dia menyelamatkanmu, namun kau menjebaknya. Lupakan saja, aku masih harus mengantar pesanan. Kau memukul seseorang dan berpikir kau bisa pergi begitu saja dengan alasan yang tidak jelas? Pilih salah satu, The lengan film was atau kaki. translated and narrated by M. Lupakan Media. saja, ini semua salah paham. Mari kita semua meredakan suasana. Wan, kamu tidak perlu membelaku. Jangan gegabah. Kakak Biao ini terlibat dalam dunia bawah tanah. Dia dikenal sebagai kaisar bawah tanah. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Jika kau menemaniku malam ini, aku akan melepaskannya. Lepaskan aku. Berteriaklah lebih keras, aku suka mendengarnya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kau berani menggigitku? Kau mencari mati. Lu Dei berani mengganggu Wan Wan juga. Apakah kau ingin bermusuhan dengan keluarga Su dan keluarga Tang? Kalian berdua ini dianggap apa? Di mata orang lain, kalian adalah nona-nona muda kaya. Tetapi di mataku, kalian sama saja. Sampah seperti yang satu ini. Liu Yang, aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah, bersujud padaku dan akui kesal ANMU. Dan segera keluar dari action. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu merasakan apa artinya. Tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Berhenti membuat masalah, kalian berdua. Xiaoyang, cepat minta maaf pada Tuan Muda Lu. Minta maaf tidak akan membantu sekarang. Aku ingin mereka berdua menemaniku. Kau boleh menggangguku, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menolongku jatuh ke dalam bahaya. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan melawanmu sampai akhir. Baiklah, Kak Biao. Kalau begitu kemarilah. Mari kita bertarung 1 lawan 1. Baiklah, jika aku menang, kau jamin tidak akan mengganggunya lagi. Baik, tetapi jika kau kalah, maka aku menginginkan nyawamu. Setuju. Jika aturan tak tertulis masyarakat ini adalah bahwa rakyat biasa digertak oleh yang berkuasa, maka aku akan menjadi orang pertama yang berdiri dan melawan. Liu Yang, apakah kamu gila? Kau berani memprovokasi Tuan Muda Lu dan bahkan kakak Biao? Sungguh mengharukan, keberanianmu patut dipuji. Kalian semua mencari mati. Aku keluar dari permainan ini. Kak Biao, apakah kau menyerah?
Yang Mulia memang memiliki keterampilan yang hebat. Kau juga tidak buruk. Sayang sekali. Liu Yong, hati-hati. Li Yan, hati-hati. Kau akan kehilangan nyawamu di sini hari ini. Bukankah kita sepakat untuk pertarungan 1 lawan 1? Aku memang mengatakan itu. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa jika kau menang, aku akan melepaskanmu. Seharusnya aku tidak mempercayai penjahat tercela sepertimu. Jati dunia bawah tidak harus mengikuti etika bela The diri. film was Aku benar-benar translated belajar and sesuatu yang baru hari narrated ini. by M Media. Liu Yang, jangan khawatir. Aku baru saja berjanji padamu bahwa selama kau menang, aku tidak akan mengganggu kedua wanita cantik ini. Yakinlah, aku menepati janjiku. Aku membenci sampah Jiangmu. Apa kau pikir aku mencapai posisi kaisar bawah tanah hari ini? Dengan mengandalkan memenangkan hati orang dengan kebajikan? Sungguh menggelikan bahwa beberapa preman rendahan berpikir mereka bisa menaklukkan orang dengan paksa. Serang. Lepaskan dia. Entah kau mati atau dia mati, kau yang pilih. Cepat. Telapak meteor bulan hancur. Siapa sebenarnya kau? Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Keluarga Tan dan keluarga Su tinggal menunggu kebangkrutan. Jika kau punya nyali, lepas topengmu. Berhenti bersikap licik. Tidak bisa menghadapi orang? Terima kasih, Senior, atas bantuanmu yang adil. Bolehkah aku bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu? Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Kau tidak mengenalinya. Tidak, aku tidak tahu. Tampaknya surga sendiri membantumu. Duduk. Saudara Lu, apa yang membuatmu memutuskan untuk mencariku hari ini? Aku dengar baru-baru ini di Achen, ada seorang bajingan bernama Liu Yang yang sangat sombong. Liu Yang? Ada apa? Apa kau mengenalnya? Aku tidak hanya mengenalnya, tetapi aku juga memiliki kebencian yang tak terdamaikan padanya. Bajingan bernama Liu Yang ini memang sangat sombong belakangan ini. Dan dia tidak menyinggungku dengan ringan. Intinya adalah, dia juga mempermainkan kedua gadis bodoh dari keluarga Tan dan Su itu, membuat mereka berputar-putar, cari kesempatan untuk membalas dendam padanya. Bicara soal ini, aku jadi marah. Terakhir kali, ketika aku sedang berurusan dengan Tang Wan, pria itu tiba-tiba masuk, dan hampir membuatku ketakutan setengah mati. Apa? Apakah bebek yang sudah di mulutmu terbang menjauh? Tidak juga. Namun, meskipun Tang Wan adalah gadis yang berapi-api, dia benar-benar menggoda. Tapi kemudian Liu Yang memukuliku. Itu benar-benar merusak suasana. The film was translated Kedua gadis bodoh and dari keluarga Tan dan Su narrated by itu. M Media. Mereka berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur di depan kita setiap hari. Tetapi di belakang kita, siapa yang tahu betapa genitnya mereka dengan Liu Yang? Saudara Lu, anak ini Liu Yang terlalu tidak tahu berterima kasih. Dia benar-benar berani mencuri wanita kita. Jika kita tidak menghadapinya, di mana kau akan menempatkan wajahmu sebagai bos Achen? Saat ini, ada kesempatan seperti itu. Kita bisa menjatuhkan keluarga Tan dan keluarga Su terlebih dahulu. Dan biarkan kedua gadis bodoh itu tahu konsekuensi memilih pihak yang salah. Saudara, katakan saja apa yang harus dilakukan, dan aku akan melaksanakannya. Grup William Wood berencana untuk mengembangkan proyek pengobatan tradisional Tiongkok baru di Achen. Saya bisa membantu keluarga Song Anda mengamankannya. Anda mengerti sisanya. Mampu bekerja sama dengan grup multinasional seperti itu. Bukankah keluarga Song kita akan melesat tinggi?
Saudara, jangan khawatir. Begitu keluarga Song kita bangkit, aku akan segera membuat keluarga Su dan keluarga Tang bangkrut. Anda adalah orang yang cerdas. Itulah yang saya maksud. Kita akan menjatuhkan saham mereka. Kedua keluarga kita akan bergabung dan memanfaatkan kesempatan untuk mengakuisisi sejumlah aset. Bukankah itu akan menjadi salah satu kesenangan terbesar dalam hidup? Bagus, 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 saudara. Lalu kita akan membuat kedua gadis bodoh itu berlutut di hadapanmu, memohon pengampunanmu. Kau makan dulu, aku hanya perlu menjilat. Jangan khawatir, ikuti saya. Bagaimana mungkin Anda melewatkan bagian Anda? Jadi itu hanya mimpi. Siapa? Selamat, Xiao Liu. Kau adalah senior yang membantuku mengalahkan Kak Biao. Saya memang Liu Fantu, seorang tetua dari gerbang naga tersembunyi. Nah, apakah kamu mengenali saya? Kau adalah pria tua itu. Pak tua, bangun. Tidak perlu. Ini adalah malapetaka yang ditakdirkan bagi saya. Kakek, kau belum mati. Saya minta maaf karena membuat Anda khawatir. The Sebenarnya, film was translated kecelakaan itu and adalah langkah pertama dari narrated uji by coba M token Raja Media. Naga. Benar, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Moche, seorang rasul dari gerbang naga tersembunyi. Token Raja Naga. Benda ini benar-benar nyata. Aku pikir itu adalah mainan anak-anak. Selamat. Anda baru saja menyelesaikan uji coba pamungkas dari token Raja Naga. Apa maksudnya itu? Gerbang naga tersembunyi telah lama tertidur. Tidak ada seorang pun di dunia persilatan yang mengetahuinya lagi. Wajar jika Anda tidak ingat. Sekarang bagus. Token Raja Naga memiliki penerus. Anda hanya perlu mendapatkan kunci penyegel, mengaktifkan token Raja Naga, dan Anda akan mendapatkan energi tertinggi. Anda akan menjadi Raja Naga tak terkalahkan di dunia. Aku tidak berniat mendambakan kekuatan super apapun. Ini, aku mengembalikannya padamu. Ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Anda telah melewati semua uji coba. Tetua Liu dan saya sama-sama sangat menyetujui karakter Anda. Tapi aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai bersama keluargaku. Pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana Anda bisa menjalani hidup damai jika orang jahat tidak disingkirkan? Sudah cukup sulit bagi Anda untuk berurusan dengan satu generasi kedua yang kaya. Lalu, bagaimana Anda bisa melindungi keselamatan keluarga Anda? Anak bodoh. Keadilan di dunia membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Jika orang baik tidak berjuang atau berusaha mendapatkan kekuasaan, orang jahat akan merajalela dan bertindak sewenang-wenang. Dari mana datangnya kedamaian dan kebahagiaan? Aku mengerti. Jika ini adalah misi takdirku, aku bersedia berjuang untuk itu. Anak baik. Ya, di mana kunci penyegelan ini? Kunci penyegel dibagi menjadi 3 fragmen. Satu bagian ada di tangan saya. 2 bagian lainnya dipegang oleh pelindung kiri Su dan pelindung kanan Yenrom. Saat ini, keberadaan kedua pelindung ini tidak diketahui. Akan butuh waktu untuk menemukan mereka. Aku mengerti. Benar, saya punya pertanyaan. Baru saya di alam mimpi uji coba. Bagaimana Anda mengungkap Song Dali? Ilusi yang saya rancang seharusnya tampak jelas. Ya, aku pernah berpapasan dengan Song Dali beberapa kali. Dia adalah oportunis tak bertulang yang berubah-ubah mengikuti angin. Ketika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak akan pernah berdiri begitu tegar. Dan dia pasti tidak akan mengatakan hal-hal seperti aku tidak akan pernah menyerah. Jadi begitu, saya terubah. Tetua Rasul. Xiao Yun, saya tahu kalian berdua memiliki sedikit gesekan sebelumnya. Tapi mulai sekarang, kalian semua berada di pihak yang sama. Dia adalah mantan bawahan dari gerbang naga tersembunyi. Anda bisa memerintahnya mulai sekarang. Jadi, itu sebabnya Kak Biao tiba-tiba tunduk. Karena dia mengenali identitas tetua itu. Ya, meskipun token Raja Naga telah tanpa tuan selama bertahun-tahun, mantan bawahan tersebar di seluruh penjuru dunia. Tetapi setiap orang membawa aura yang unik. Mereka dapat mengenali satu sama lain. Xiao Biao, apakah Anda punya sesuatu untuk dilaporkan?
Bawahan Anda mengetahui bahwa Lodi berencana untuk bergabung dengan keluarga Song. Bersiap untuk mengambil alih William Woodrow, proyek litbang pengobatan tradisional Tiongkok, dan mendukung keluarga Song untuk menjadi yang terkuat kedua di Asian. Dengan kedua pengganggu ini bergabung, mereka akan semakin sulit dihadapi di masa depan. Mengapa kamu tiba-tiba memanggil bosmu untuk rapat? Aku berinvestasi di stasiun ini untuk Wan-Wan. Mulai sekarang, dia adalah bos besar kalian, dan aku adalah bos kecil kalian. Jika kalian melayani kami dua bos besar ini dengan baik nanti, kalian akan menuai imbalan besar nanti. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ya, aku akan mematuhi perintah kedua bos. Alasan saya memanggil Anda ke sini kali ini, memang karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Apakah Anda tahu tentang perusahaan multinasional William Wood? Tentu saja ekonomi Echeng didorong sepenuhnya olehnya. Tidak berlebihan jika dikatakan itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Echeng. Dulu, keluarga Lu berhasil mengamankan kerjasama jangka panjang mereka, yang memungkinkan mereka langsung melambung dan menjadi keluarga terkaya di Echeng. Itu benar-benar sepotong besar daging gemuk. Mereka baru-baru ini berencana meluncurkan proyek litbang pengobatan tradisional Tiongkok yang baru. Proses penawaran akan segera dimulai. Kalian berdua siapkan proposal. Tapi kudengar kali ini keluarga Lu sangat merekomendasikan keluarga Song. Dan wilayah Tiongkok Raya juga cukup puas dengan mereka. Pertemuan penawaran ini mungkin hanya formalitas. Kita tetap harus mencobanya. Bagaimanapun juga, sering mengalami kesempatan seperti ini membantu mengumpulkan pengalaman. Kalau begitu, baiklah, kalau begitu, mari kita anggap ini sebagai latihan. Saya ingin tahu untuk apa beberapa orang berada di sini hari ini. Konferensi penawaran semacam ini. Apakah ini sesuatu yang bahkan mereka penuhi syarat untuk berpartisipasi? Mereka tidak akan menyerah sampai mereka menabrak tembok selata? Terima kasih semuanya karena telah menjadi juara kedua kami. Ketika hasil tender diumumkan sebentar lagi, bertepuk tanganlah dengan sedikit tenaga. Aku akan memberimu amplop marah. Selamat sebelumnya, Tuan Song. Mengenai kunjungan saya kali ini, saya di sini secara khusus untuk belajar dari Tuan Song dan Tuan Lu. Apakah Anda takut orang lain tidak tahu Anda bermain curang? Apakah naik ke puncak melalui aturan tak tertulis begitu mulia? Kau ini apa? Beraninya kau berbicara kepada kakekmu seperti ini? Kalian berdua lebih baik mengendalikan anjing kalian sendiri. Jika kau membuat kakekmu marah, aku akan segera menarikmu ke dalam daftar hitam William Wood. Saya tidak ingin memulai pertengkaran di tempat ini hari ini. Sebaiknya Anda jaga batas Anda. Kau lepaskan. Apakah kau seekor anjing, menggigit setiap orang yang kau tangkap? Kamu pasti membicarakan dirimu sendiri. Kau. Saya minta maaf karena membuat Anda semua menunggu dengan sabar. Saya adalah wilayah Tiongkok Raya. Presiden William Wood, Xiang Zinian. Ini adalah Su Mingrang, Sekretaris Kantor Presiden. Sekarang, saya akan berbagi dengan semua orang situasi umum dari proses penawaran ini. Kami menerima sejumlah besar proposal kali ini, dan semuanya luar biasa. Terutama yang berasal dari Grup Song dan Grup Tang, serta Grup So. Untuk menerima pengakuan perusahaan Anda, perjalanan kami tidak sia-sia. Modal Grup Song sangat signifikan. Mereka termasuk yang terbaik di Echeng. Mereka juga menjaga hubungan baik dengan banyak keluarga pengobatan tradisional Tiongkok di industri ini. Saluran mereka sangat luas. Terima kasih, Sekretaris Suo, atas pujian yang tidak pantas ini. Terima kasih, Presiden Xiang. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda. Kami mengadakan perjamuan perayaan malam ini di Pavilion Huijin. Semua dipersilakan hadir. Tuan Song, mohon jangan terburu-buru. Saya belum selesai berbicara. Namun, kali ini, Grup Su dan Grup Tang mengajukan proposal yang cukup inovatif. Mereka menunjukkan lebih banyak kemungkinan kepada kami. Kedua belah pihak memiliki kelebihan masing-masing, sehingga sulit untuk memilih. Tapi kami hanya punya satu tempat. Oleh karena itu, kami sekarang mengundang Presiden Xiang untuk mengumumkan. Saya mengumumkan bahwa pemenang utama dari proses penawaran ini adalah Grup Tang dan Grup Su. Presiden Xiang, Anda pasti telah membuat kesalahan. Saya membuat keputusan sendiri. Apakah Anda punya keberatan? Proposal bagus apa yang bisa dihasilkan oleh dua operasi kecil itu?
Kekuatan finansial keluarga Song kami adalah beberapa kali lipat dari mereka. Pasti ada kesalahan. Mohon tenang. Kali ini, kekuatan finansial bukanlah fokus utama kami. Kau, seorang sekretaris kecil yang menyajikan teh dan air. Apa yang kau tahu? Kekuatan finansial bukan fokusnya? Lalu apa fokusnya? Apakah menurutmu kami, William Wood, kekurangan sedikit uangmu? Modalmu yang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk membayar gaji orang-orang di taman kami. Kau fokus saja melayani tuanmu dengan baik. Berhenti melantarkan omong kosong di sini. Cukup. Sekretaris Suo adalah eksekutif senior perusahaan. Seorang mahasiswa pasca sarjana dari Harvard Business School. Beraninya Anda berbicara tidak sopan. Jika Anda tidak bisa berbicara dengan benar, keluar. Manajer Shan, Dali. Dia minum terlalu banyak tadi malam, dan sekarang dia belum sadar. Xiaolu, Anda harus bekerja sama dengan baik dengan keluarga Su dan keluarga Tang mulai sekarang. Anda harus memastikan proyek ini dilakukan dengan baik. Yakinlah, Manajer Shan, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Keluarga Su dan keluarga Tang menyebutkan formula seni bela diri medis naga kondensasi dalam proposal. Memiliki wawasan unik tentang terapi meridian pengobatan tradisional Tiongkok. Itu sangat berarti. Ini adalah inovasi besar yang saat ini tidak tersedia di pasar. Jika kita melaksanakan ini dengan baik, itu pasti akan mampu meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah monumen manusia. Formula seni bela diri medis naga pemadat, bukankah itu nama bodor yang diciptakan Liu Yong? Manajer Shang, Anda sama sekali tidak boleh mempercayainya. Manajer Shang, jangan dengarkan rumor jahatnya. Seni bela diri medis naga kondensasi memang teknik medis yang sangat ajaib. Saya telah menyaksikannya sendiri. Liu Yong menyembuhkan seseorang yang sakit kritis. Omong kosong. Bagaimana mungkin pengobatan tradisional Tiongkok memiliki kekuatan sebesar itu? Anda pasti mengira saya idiot. Dali, lupakan saja. Lupakan? Kau bilang lupakan, dan selesai begitu saja? Bisakah kau menoleransi membiarkan bebek yang akan kau makan direbut oleh orang lain? Aku tidak bisa menoleransinya. Keluar. Kau Manajer Shang, sebaiknya Anda mengumumkan kembali hasilnya. Grup William Wood hanya bisa bekerja sama dengan keluarga Song kami. Keamanan. Seseorang. Orang-orang ada di sini ada apa? Bicaralah. Tidak menyangka ini, Manajer Xiang. Aku mendapat dukungan dari saudara Biao, Kaisar Bawah Tanah. Tidak peduli seberapa kuat grup William Wood Anda. Kamu seharusnya tidak memprovokasi tiran lokal. Kakak Biao membunuh Liu Yong. Pergi. Salah, orangnya ada di sana. Anda memilih pihak yang salah hari ini. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan Manajer Shan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Kak Lu, katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Halo, makan? Tidak makan. Minum saja tidak apa-apa saya di sini. Lu. Manajer Shang, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih untuk yang tadi. Song Dali, dengan ini saya mengumumkan bahwa William Wood akan secara permanen menempatkan Song Group di daftar hitamnya. Selain itu, saya akan memasukkan Anda ke daftar hitam di seluruh industri. Keterampilan macam apa melempar tisu itu? Ayo. Lempar ini. Pecahkan jendela. Dan bunuh beberapa orang yang lewat selagi kamu melakukannya. Membunuh satu orang bukanlah kerugian. Membunuh dua orang akan menjadi keuntungan besar. Ini semua salahmu. Satu langkah yang mengerikan. Memungkinkan Liu Yong untuk mencapai kesuksesan. Sekarang lihat kekacauan yang kita hadapi. Keluarga Su dan keluarga Tang menginjak-injak reputasi keluarga Luku. Bagaimana kita akan menangani situasi ini? Lihat betapa tidak bersemangatnya kamu. Dia mengeluh kepadaku tanpa henti hari ini. Bahwa rekan setimmu yang bodoh hampir merusak segalanya. Kamu berani bicara? Apakah orang-orangmu mampu atau tidak? Jika mereka tidak mampu, aku akan mencari seseorang sendiri. Tenang saja dan tunggu. Halo? Apa laboratorium meledak? Itu baik-baik saja sebelum kami pulang kerja tadi malam. Tiba-tiba meledak di tengah malam.
Ayahku pergi ke lokasi. Dia menyuruh kami datang dan memeriksa manual pengoperasian. Ini adalah Litua, manajer lab. Dia bertugas malam ini. Aku hampir kehilangan nyawa tuaku. Jangan terburu-buru, pelan-pelan dan ceritakan pada saya. Ada apa denganmu? Dan kamu mendorong orang. Kalian semua yang menjadi pemimpin. Yang kalian tahu hanyalah makan, minum, dan PD sepanjang hari. Kalian pada dasarnya belum menganggap nyawa kami orang biasa dengan serius. Tempat berbahaya seperti lab. Manual operasi yang dikeluarkan ternyata salah. Itu tidak mungkin. Manual pengoperasian. Saya pribadi mengoreksinya. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Anda adalah konsultan pengiriman yang legendaris itu? Perusahaan ini gila. Mereka benar-benar membiarkan seorang pengantar barang menjadi konsultan. Apakah Anda belajar kedokteran? Apakah Anda punya pengalaman klinis? Dan secara pribadi mengoreksinya? Jika Anda secara pribadi mengoreksinya, aneh jika tidak ada kesalahan. Jangan bicara omong kosong. Meskipun dia adalah seorang pengantar barang, dia mempraktikkan seni bela diri medis naga pemadat. Dia sudah mencapai tingkat ketiga. Cadangan pengetahuannya setara dengan seorang dokter kedokteran. Omong kosong macan apa seni bela diri medis naga kondensasi itu? Ini hanyalah dukun palsu yang menipu orang. Kamu juga menerima pendidikan tinggi. Dan kamu mempercayai ini? Sungguh memalukan bagi keluarga terhormat. Manual ini bermasalah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang begitu berani? Aku sudah tahu. Ketika terjadi sesuatu yang salah, kamu sama sekali tidak akan bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Jieshan, manual operasional laboratorium yang mereka berikan kepadaku salah. Kami mengikuti prosedur. Tetapi pengolahan gas buan gagal memenuhi standar. Dan penumpukan gas yang mudah terbakar secara berlebihan menyebabkan ledakan. Jieshan, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tolong beri saya waktu untuk menyelidiki. Jieshan, dia mencoba mengalihkan kesalahan. Dia baru saja mengatakan dia secara pribadi mengoreksinya. Tetapi sekarang ada masalah. Dia tidak berani mengakuinya. Saya tidak. Jieshan, Anda harus memeriksa detail terkecil. Tolong tegakkan keadilan bagi kami. Xiao Xiao, Xiao Wang, Xiao Hu. Baru saja lulus dari universitas dan datang ke sini untuk magang. Sekarang mereka masih terbaring di ranjang rumah sakit. Nasib mereka tidak menentu. Bajingan-bajingan ini. Mereka memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Jika mereka semua mati, kalian akan menjadi pembunuh. Jangan panik dulu. Tunggu sampai saya menyelidiki dengan jelas. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Baik. Tidak masuk akal. Bagaimana biasanya Anda menjalankan pekerjaan Anda? Hanya ketika sesuatu terjadi barulah Anda menyadari. Anda perlu mencari tahu kebenarannya. Sudah terlambat. Orang-orang akan mati. Jieshan, Anda benar. Orang seperti dia tidak pantas menjadi pemimpin. Liu Yong, aku terlalu cepat mempercayaimu. Seorang pengantar barang hanyalah seorang pengantar barang. Kamu cukup beruntung mendapatkan kemampuan khusus. Tetapi kamu masih hanya seorang dukun keliling. Masalah ini terlalu serius. Penjelasan harus diberikan. Perusahaan kami telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan grup Sudan, grup Tang milik Anda, mengenai pembersihan dan dampak selanjutnya. Anda tidak perlu terlibat lagi. Dengarkan saya. Mengapa manajer Yang tidak mau mendengarkan penjelasan? Xiaowen, Xiao Feng. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Jangan khawatir. Jika itu adalah tanggung jawab saya pasti tidak akan menghindarinya. Bukti sudah jelas, apalagi yang tersisa untuk diselidiki? Saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Mereka yang harus membayar kompensasi. Bayarlah kompensasi. Mereka yang pantas mati akan membayar dengan nyawa mereka. Litua, Anda adalah kepala administrator. Draft elektronik. Manual pengoperasian, apakah Anda masih memilikinya? Kembali dan carilah untuk disimpan sebagai bukti. Itu sudah lama sekali, aku sudah menghapusnya sejak lama. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini berbicara omong kosong denganmu. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tubuhku. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Tidak perlu. Seekor musang yang mengunjungi ayam pada tahun baru tidak memiliki niat baik. Halo? Apa? Aku akan segera ke sana. Wan, ada apa? Panggilan telepon siapa itu? Sesuatu terjadi pada ayahku di lab. Aku harus bergegas ke sana. Saya akan ikut dengan Anda. Aku ikut. Bagaimana keadaan ayahku? Dokter, tolong jangan menakutiku. Ayahku baru saja tertimpa lemari obat. Hanya benturan. Ini pasti hanya cedera ringan, kan? Tuan Tang dipukul di kepala. Ketika dia dibawa masuk, dia sudah hampir mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Selagi dia masih memiliki sedikit kesadaran, kamu harus segera mengucapkan selamat tinggal.
Ayah, bangun kau. Ini Wan Wan. Aku janji tidak akan membuatmu marah lagi. Ayah, tolong bangun. Bangun. Wan Wan, kamu jangan. Kenapa kamu ada di sini? Aku dengar Paman Tang terluka. Aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Apa yang ingin kamu katakan? Ayah, Paman Tang, apa yang ingin Anda katakan? ayah. 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 Semua orang sibuk. Lu Dei. Mengapa kamu di sini lagi? Apakah kamu sengaja mencoba membuat masalah? Apa maksudmu dengan itu? Bukankah baru-baru ini aku dengar bahwa Grup Tang perputaran modalnya ketat. Bahkan upacara peringatan pamanku sulit untuk diselenggarakan. Begitu sepi dan sunyi. Aku datang untuk ikut bersenang-senang. Kamu bicara omong kosong. Kami hanya ingin bersikap rendah hati. Itulah mengapa kami tidak mengundang terlalu banyak teman. Paman Tang, aku bersulang untukmu. Anda termasuk dalam kategori orang-orang yang bingung. Anda salah mempercayai si tidak berguna Liu Yong itu. Itulah mengapa Anda berakhir seperti ini hari ini. Paman Tang, Anda pantas mendapatkannya. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Keluar. Paman Tang, aku menghormati Anda. Dalam suasana seperti ini hari ini, aku tidak ingin banyak bicara. Jangan paksa aku. Apa yang Anda katakan terdengar bagus. Apa yang Anda pegang? Sebuah pertemuan perpisahan sederhana untuk kerabat dan teman. Tetapi situasi yang sebenarnya, Anda tahu lebih baik daripada siapapun. Lodi, kau benar-benar seorang penjahat yang memukul orang saat mereka sedang terpuruk. Aku menyentuh titik sensitif. The Dan film was sekarang Anda menjadi translated sangat marah. and narrated by M Media. Anda sendiri menyinggung William Wood dan keluarga Lu. Di seluruh action, Anda seperti dewa wabah. Tidak ada yang berani bergaul dengan Anda. Bukannya Anda tidak mengundang orang. Tetapi Anda memang mengundang orang. Tetapi tidak ada yang berani datangkan. Tang Wan, 3 tahun lalu, ayahku datang ke rumahmu untuk melamar. Ayahmu tidak setuju. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Aku memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan kepadaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu posisi sebagai selir di keluarga Lu. Kau bajingan kecil. Apa ayahmu tidak mengajarimu cara bersikap? Diam. Bajingan, keluar dari sini. Lepaskan mantel mewah yang baru kubeli. Jangan berani-berani kau merobeknya. Wan Wan, hati-hati. Apa? Hati-hati, aku baru saja mulai. Memukulku? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang menghancurkan olah duka ini. Ludi, aku benar-benar mengagumimu. Atas keberanianmu datang ke sini sendirian.
seorang tuan muda terhormat dari keluarga terpandang. Namun kamu memiliki mulut yang kotor. Haruskah aku memotong lidahmu? Agar kamu sedikit lebih manis. Rasakan. Lupakan saja, Liu Yong. Jangan sentuh dia di sini, aku merasa jijik. Demi Pamantan, aku akan mengampunimu hari ini. Sekarang segera pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tinggalkan mantel mewahmu di sini. The film was translated Kau tunggu saja. and narrated by M Media. Untuk apa kamu menginginkan mantel ini? Jika kamu menyukainya, aku akan membelikanmu satu nanti. Dia sama sekali tidak menyukai barang mewah. Kau berhasil mendapatkannya? Tentu saja. The film was Bagus sekali. translated and narrated by Tidak M sia-sia Media. aku membimbingmu selama bertahun-tahun. Tenang saja, setelah aku naik ke posisi Raja Naga, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku telah mengikuti guru sejak kecil. Aku tidak pernah mendambakan kemuliaan atau kekayaan. Aku hanya berharap menjadi orang yang paling berguna di sisi guru namun. Xiaoran, meskipun kau dan aku selalu menjadi tuan dan pelayan, di dalam hatiku, kau selalu menjadi putriku. Apapun yang kau inginkan, katakan saja. Guru, aku tidak ingin lagi melakukan misi rayuan. Meskipun misi ini berhasil, tapi Xiaoran, aku mengerti. Ini adalah pertama kalinya kau menjalankan misi jenis ini. Pasti ada hambatan psikologis bagimu. Tapi, kau harus belajar menyesuaikan pola pikirmu. Maukah kau mengatasi hambatan ini? tapi, Xiaoran, kau telah dikaruniai bakat alami dan cerdas sejak kecil. Kemampuan belajarmu sangat kuat. Di usia yang begitu muda, kau memasuki eselon tertinggi Dewan Direksi William Wood. Semua ini adalah keunggulanmu. Namun, tahukah kau mengapa saat itu dari sekelompok pengemis kecil? Mengapa aku memilihmu pada pandangan pertama? karena Anda bilang saya lebih dewasa dan mantap daripada mereka. Xiaoran, kau sudah dewasa. Kau seharusnya tahu alasan sebenarnya sekarang. Kau harus memahami ini. Bentuk tubuh dan penampilanmu juga merupakan sumber daya dan bakat yang luar biasa. Kau harus belajar memanfaatkannya dengan baik. Hanya dengan begitu kau bisa melangkah lebih jauh. Mengerti? Yanlong, lihat ini apa? Token Raja Naga. Bagaimana kau mendapatkannya? Para tetua dan rasul mencari ke sana kemari. Dan pada akhirnya, mereka memilih seorang kurir pengiriman untuk menjadi kandidat Raja Naga. Dengan token Raja Naga di tangan sampah itu. Bukankah mudah bagiku untuk mengambilnya? The film was translated and narrated by M Media. Suhu. Berhenti sekarang. Jangan terus berpegang pada hayalanmu. Kau selalu bilang aku memberontak dan jahat. Bahwa aku menyimpan harapan yang berlebihan. Dan menolak mendukungku dalam bersaing memperebutkan posisi Raja Naga. Tapi meskipun aku kurang, aku pasti jauh lebih baik daripada kurir pengiriman itu, kan?
Karena para tetua dan utusan naga memilihnya. Mereka tentu punya alasan. Mereka buta. Itu adalah logika mereka. Aku bersaing memperebutkan posisi Raja Naga berdasarkan kekuatanku sendiri. Namun aku dicap sebagai orang yang terus berpegang pada hayalan. Yanlon, kau adalah adik kandungku. Itulah mengapa aku enggan menjatuhkanmu. Tapi kesabaranku ada batasnya. Sebaiknya kau dengan patuh. Serahkan sepertiga dari kunci penyegel dari eliksir dalammu itu kepadaku. Jangan paksa aku. Jangan berani-berani kau memikirkannya. Kau sudah bekerja keras baru-baru ini dengan lembur. Bagaimana kemajuannya? Cukup membuahkan hasil. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Itu bukan kakak Biao. Apakah itu Su? Dan sekretaris Su? Lodi? Bagaimana ketiga orang itu bisa bersama? Jadi, orang yang diatur Su di dalam William Wood adalah sekretaris Su. Tidak heran, dia memiliki 3 sikap berbeda dalam sehari. Aku selalu merasa dia tidak sederhana. Aku tidak pernah mengerti pendiriannya. Jika dia adalah orangnya Su, semuanya masuk akal. Sekretaris Suo. Kau terlihat cukup menarik ketika kau melepas pakaian formalmu. Ayo. Baru-baru ini, bekerja sama secara internal dan eksternal. Sekretaris Suo benar-benar telah bekerja keras. Aku bersulang untukmu. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Saya akan menghabiskan milik saya, silakan nikmati. Sekretaris Suo. Tidakkah kau merasa bahwa ruangan pribadi ini agak panas? Lihat. Kau mengenakan pakaian tebal seperti itu, pasti panas. Lepaskanlah. Saya tidak kepanasan sama sekali. Sekretaris Suo. Bentuk tubuhmu. The film was Sioran, translated apa yang and terjadi? narrated by M Media. Lepaskan. Tuan Muda Lu, Sioran kami adalah petarung terlatih. Dia tidak bermaksud begitu. Dia tidak tahu kekuatannya sendiri. Hei, jangan anggap terlalu serius. Lihat bagaimana dia mencubitku. Sioran, minta maaf kepada Tuan Lu. Dia yang menggangguku duluan, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana aku mengajarimu sebelumnya? Apakah kau mengabaikannya begitu saja? Status macam apa yang dimiliki Tuan Muda Lu? Dia adalah kursi otoritas tertinggi di Echen. Jika aku ingin mengamankan posisi Raja Naga di masa depan, mau tidak mau, aku harus mengandalkan Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu itu menyukaimu. Itu adalah kehormatanmu. Tingkah macam apa ini? Kamu ragu-ragu dan malu-malu di sini? Tidak apa-apa. Aku cukup murah hati. Selama kamu patuh mengatakan beberapa patah kata kepadaku, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Saya akan pergi ke kamar kecil. Cepatlah, aku akan menunggumu. Tunggu sebentar. Aku sudah berbicara denganmu begitu lama. Apakah semuanya sia-sia? Guru, Aku hanya berharap mendapatkan rasa hormatmu. Mengapa kamu tidak bisa memahami ini? Para tetua dan rasul saat ini, semuanya mendukung Liu Yong itu. Aku lemah dan terisolasi. Kekuatan ekonomi keluarga Lu sangat penting bagiku. Guru, saya sudah mengambil token Raja Naga untuk Anda. Sekarang Anda menginginkan dukungan keluarga Lu lagi. Bagaimana dengan nanti? Apakah Anda akan menggunakan tubuh saya untuk ditukar dengan sumber daya yang Anda inginkan? Anda memperlakukan saya sebagai putri Anda secara lisan. Tetapi di hati Anda menganggap saya sebagai apa? Kamu salah paham maksudku. Saya tidak salah paham. Di hati Anda hanya memperlakukan saya sebagai alat untuk transaksi. Sioran, aku tidak menyangka kamu menganggap tubuhmu begitu penting. Itu tidak perlu.
Tuan Muda Lu itu juga tidak jelek. Habiskan waktu bersamanya. Tidak akan rugi kan? Tidak peduli seberapa tampan dia. Jika saya tidak menyukainya, maka jawabannya adalah tidak. Xiaoran, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak bisa membedakan antara prioritas. Jika aku tampan, aku pasti sudah lama pergi bersama wanita kaya. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk turun tangan? Xiaoran, itu hanya daging, bukan? Jika kamu memikirkannya dengan jernih, itu bukan masalah besar. Jika aku bisa mengambil posisi Master Naga di masa depan, kamu akan berada di bawahku dan di The atas film semua was orang lain. translated and Bukankah pria muda narrated by tampan Ed akan menjadi Media. milikmu untuk dipilih? Saya tidak menginginkan satupun. Saya hanya ingin bersama orang yang saya cintai. Hal lain tidak dapat diterima. Cukup, aku menyanyiakan begitu banyak waktu untuk membesarkanmu. Namun kamu mengucapkan omong kosong sentimental tentang romansa. Apakah kamu bersedia atau tidak hari ini? Ludi harus ditemani hari ini. Tuan Muda Lu, anak ini sudah tumbuh sayap. Dia bahkan berani membantahku. Sudahlah. Karena Xiaoran tidak mau. Aku bukan orang yang suka memaksa. Aku punya begitu banyak wanita. Aku tidak kekurangan dia. Xiaoran. Bertemu satu sama lain adalah takdir. Habiskan segelas anggur ini. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai adik perempuanku. Tuan Muda Lu benar-benar murah hati. Xiaoran, mengapa kamu belum berterima kasih kepada Tuan Muda Lu? Terima kasih, Tuan Muda Lu. Karena Tuan Muda Lu menunjukkan ketulusan seperti itu, saya juga tidak boleh tidak sopan. Saya akan meminum anggur ini. Kewaspadaanmu cukup tinggi, Ya. Bahkan membius gelas anggur pun tidak berhasil. Sayang sekali, kamu masih terlalu hijau. Baunya luar biasa. Tuan Muda Lu, nikmati dirimu perlahan. Aku akan keluar untuk merokok. Liu Yong, mengapa kamu di sini? Tidak menyangkakan. Dunia ini terlalu kecil. Kita bertemu satu sama lain bahkan hanya saat makan. Namun, aku tidak di sini untukmu hari ini. Aku perlu menemui Su Mingan mengenai sesuatu. Minta dia keluar sebentar. Dia tidak ada di sini. Aku tidak percaya padamu, aku jelas melihatnya bersamamu barusan. Dan lo DI, Aku bertemu dengannya ketika aku pergi ke toilet barusan. Dia terlihat seperti sedang menangis. Apakah kamu melakukan sesuatu yang terlarang? Kamu terlalu memikirkannya. Tidak semua orang adalah binatang berwujud manusia sepertimu. Dia merasa tidak enak badan. Dan sudah pulang. kau bajingan. Beraninya kau menyebut orang lain binatang berkedok manusia. Aku bertanya kepadamu lagi. Bisakah kamu meminta Su Mingran keluar untuk bicara? Tidak. Sudah kubilang, dia sudah. Kamu. Sungguh tidak mudah untuk bersenang-senang denganmu. Hari ini, aku, Tuan Mudamu, mengerahkan begitu banyak upaya. Jadi sebaiknya kamu melayaniku dengan baik dan memuaskanku sepenuhnya. Kamu. Mengapa kamu di sini? Suhu. Berhenti berteriak. Dia sudah aku robohkan. Meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kakak Yang, apapun yang kamu inginkan, katakan saja langsung padaku. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Kamu membius dia. Tolong, selamatkan aku. Kakak Yang, dia saat ini berada pada momen paling nyamannya. Aku belum menyentuhnya. Jika kamu menyukainya, ambillah dia.
The film was translated and Ini, narrated by Aku Nvidia. mempersembahkannya kepadamu sebagai OPT. Aku tidak menginginkannya lagi, aku tidak menginginkannya. Jangan sentuh aku. Jangan takut, kami akan melindungimu. Tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulutmu. Awalnya, aku berniat melepaskanmu. Tapi sekarang, jika aku tidak memukulmu, aku akan merugikan mulut kotormu itu. Kau bajingan tercela. Kakan, aku salah. Tolong jangan pukul aku. Jika aku melihatmu melakukan kejahatan lagi, aku akan melumpuhkanmu. Aku tidak akan berani. Aku bersumpah, aku tidak akan berani lagi. Apakah kau masih pusing? Jauh lebih baik hari ini. Berkat kalian berdua. Aku tidak menyangka kamu adalah orangnya Suhu. Aku terus bertanya-tanya, mengapa kamu membiusku? Anda menyadarinya? Toleransi alkoholku lumayan. Seharusnya tidak cukup membuatku pingsan hanya setelah satu cangkir. Tentu saja aku tahu. Lalu apakah Anda ingat apa yang terjadi setelahnya? Aku tidak ingat sisanya. Lalu mengapa tepatnya Suhu memintamu membiusku? Apakah itu untuk token Raja Naga? Ya, dia menyuruhku mencuri token Raja Naga. Tetapi meskipun Anda pingsan, saya tidak berhasil. Benarkah? Ya, Anda bahkan memukul saya. Anda membuat saya takut setengah mati. Apakah kau memberikan obat yang salah? Ketika orang lain terpengaruh, mereka diliputi oleh hasrat membara. Mengapa dia malah menjadi mudah marah dan memukul orang? Saya minta maaf. Pernahkah kamu mempertimbangkan, jika aku tidak tertidur hari itu, tetapi malah menyerah pada amarah hewani, apa yang akan kamu lakukan? Saya melakukannya, tetapi Suhu mengatakan bahwa mengorbankan diri demi tujuan besar itu sepadan. Kau benar-benar telah dicuci otaknya olehnya. Sebagai seorang pemimpin, jika dia tidak menghormati integritas bawahannya, bagaimana dia bisa memperlakukan orang-orang di dunia dengan baik? Sifatmu tidak buruk. Burung yang baik memilih pohonnya untuk hinggap. Pikirkan baik-baik. Meskipun Anda menyelamatkan saya hari ini, saya sangat berterima kasih. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya katakan. Setelah menghabiskan waktu bersama ini, saya pikir Anda adalah orang yang baik. Tetapi menjadi Raja Naga membutuhkan lebih dari sekadar kebaikan. Kau masih belum memahaminya. Saya punya pendirian sendiri. Meskipun Suhu bukan guru yang baik. Saya juga tidak mendukung Liu yang menjadi Raja Naga. Saya tidak mungkin mempercayakan kedamaian dunia ke tangan seorang pengantar barang. Itu terlalu konyol. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu jika aku tahu. Tidak peduli. Sejujurnya, awalnya aku berpikir sama sepertimu. Tapi kemudian, aku mengubah pandanganku. Mungkin kamu juga akan berubah The pikiran film was di masa depan. translated and Kalau begitu, mari kita narrated by tunggu dan lihat. Nvidia. Terima kasih kepada kalian berdua karena telah menyelamatkan saya hari ini. Saya pasti akan mengukir kebaikan ini di hati saya. Musuh, bukan teman. Abaikan dia. Bagaimana persiapan laporan kecelakaan untuk besok? Kau bisa tenang. Semuanya telah diatur sesuai dengan instruksi MO. Ada apa denganmu? Kau benar-benar berbicara mendukung Liu Yong selama rapat? Apakah kau menyimpan dendam? Karena saya memintamu menemani Lu Dei hari itu, Lu Dei membawa ini pada dirinya sendiri. Bahkan tanpa pukulan terakhir saya. Tuan yang melaporkannya ke polisi akan menghasilkan penemuan yang sama. Lebih baik memanfaatkan kesempatan itu dan memberikan bantuan kepada Liu Yang, membuatnya lengah terhadap saya. jadi itu niatmu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Guru, yakinlah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya sudah memiliki token Raja Naga. Selanjutnya adalah Liu Fangtu. Dan kunci segel yang dipegang oleh Yan Long. Dan bukan William Wood. Kami kehilangan keluarga Lu. Tetapi saya bisa mengamankan Tuan Xiang. Gadis kecilku akhirnya sudah dewasa. Kau tahu cara menyusun strategi sekarang.
Ini berkat bimbingan guru The yang film luar was biasa. translated and Yanlong, narrated by kau M. tidak perlu Media. khawatir. Fokuslah mencari cara untuk mengamankan Liu Fangtu. Ya, guru. Saya pasti akan menanganinya dengan baik. Bagus. Ketua Liu, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Xiao Shu. Boleh saya bertanya, apakah Anda teman atau musuh? Musuh dari musuh saya juga bisa menjadi teman saya. Saya yakin Liu yang pasti sudah memberitahu Anda bahwa saya membantunya menjatuhkan Lu Di. Itu benar, tetapi dia juga memperingatkan saya untuk ekstra hati-hati terhadapmu. Ketua Liu adalah orang yang terus terang. Kalau begitu saya akan berbicara terus terang. Saya belum memutuskan apakah akan membantu Liu yang mewarisi posisi Raja Naga atau tidak. Tetapi saya harus melenyapkan suhu. Jeti, bisakah kita membentuk aliansi sementara? Hai, Xiao Liu. Liu tua dibawa pergi oleh Suo Mingran. tunggu aku. Kau Swu Mingran yang licik. Kau menipuku datang ke sini dengan kata-kata manis. Ramuan pemikat macam apa yang Shu berikan padamu? Sehingga kau begitu setia padanya. Liu tua. Tidak menyangkakan? Xiaoran dibesarkan oleh tangan saya sendiri. Dia dan saya seperti ayah dan anak perempuan. Namun kau benar-benar ingin bergabung dengannya. Untuk menyakiti saya? Kau benar-benar salah perhitungan. Ketua Liu, semua meridian Anda tersegel. Saya sarankan Anda untuk tidak melawan, agar Anda tidak melukai diri sendiri. Yanlong, kapan kau ditangkap oleh mereka? Saya telah dipenjara oleh mereka di sini selama 15 tahun. So, demi kunci rahasia Sagel Tepukan Raja Naga, kau tega memenjarakan saudaramu sendiri selama 15 tahun? Apakah kau ini manusia? Pencapaian besar membutuhkan pengorbanan. Fakta bahwa kalian semua bisa membuka jalan bagi saya. Dengan meletakkan batu bata dan ubin, berarti hidup kalian tidak sia-sia. Serahkan kunci rahasia dengan patuh. Mimpi saja. Kunci rahasia mengenali tuannya. Selama kami tidak dengan sukarela memberikannya kepadamu, kau tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Anda benar tentang itu. Kunci rahasia mengenali tuannya, dan saya tidak bisa merebutnya. Tetapi jika saya menggali inti dalam kalian, dan kemudian memakannya, menurutmu apakah inti dalam akan mengenali tuan yang salah? Kau benar-benar kejam. Kalau begitu, saya akan menggali milikmu terlebih dahulu. Berhenti. Liu Yang, mengapa kau ada di sini? Anda bisa mengatur Suo Mingran untuk melaksanakan rencana. Jadi mengapa saya tidak bisa mengatur Paman Liu? Terima kasih atas kerja keras Anda, Paman Liu. Itu bukan masalah. Kau tidak mempercayai Xiaoran? Kau sengaja datang bersama mereka? Kau The pikir film trik was pecasanmu itu translated bisa menipuku? and narrated by M. Media. Kau pikir aku hidup selama ini tanpa hasil? Kami tidak dapat menemukan Yanlong selama ini, dan menyadari bahwa membuang waktu seperti ini bukanlah solusi. Jadi kami memutuskan untuk memasuki sarang harimau untuk melihat apakah ada kejutan. Benar-benar ada. Kau bajingan benar-benar licik. Berkat skemata dia yang dibuat-buat oleh Petua Liu. Setelah dia dan Xiao Su pergi, aku mengirim orang untuk melacakmu. Kami akhirnya menemukan sarangmu. Bersikap proaktif. Lepaskan Yanlong dan Paman Liu. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Tidak akan terlihat bagus jika kita benar-benar mulai berkelahi, bukan? Jangan merayakan terlalu cepat. Sekarang setelah token Raja Naga ada di tangan saya. Bahkan jika kau mendapat dukungan dari mereka semut, apa gunanya? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bukankah token Raja Naga selalu ada pada saya? Lihatlah baik-baik lagi token Raja Naga di tanganmu.
Apakah itu asli atau palsu? Warnanya tampak sedikit berbeda. Lihat ini. Inilah orang yang kalian berdua. Orang tua buta yang bodoh. Pilih sebagai Raja Naga. Pada dasarnya dia hanyalah pria yang dikuasai nafsu. Seorang bajingan yang sangat bodoh. Aku hanya menggunakan jebakan madu sederhana dan menukar token Raja Naga. Dia bahkan belum menyadarinya sampai sekarang. Ini semua. Saya tidak tahu saat itu metode apa yang akan Anda gunakan untuk mencurinya. Jadi saya secara khusus menyiapkan banyak token Raja Naga. Jadi saya secara khusus menempatkannya di berbagai lokasi. Membuat ini, benda-benda menghabiskan beberapa ratus yuan. Itu cukup untuk beberapa kali makan besar. Oh tidak, Anda tidak akan baru sekarang ingat. Untuk memeriksa apakah token Raja Naga itu asli, bukan? Dengan iki Anda tidak jauh lebih pintar dari saya. Sekretaris Su. Malam itu bukan karena Anda beruntung. Itu karena saya sengaja membiarkan Anda lolos. Saya memiliki teknik mengamati ki yang melindungi saya. Obat itu tidak berpengaruh pada saya. Ini semua karena kau orang tua. Seharusnya tidak masalah jika kau tidak memberiku token Raja Naga. Tetapi kau bahkan pergi ke jalanan dan menemukan seorang kurir seperti ini untuk menjadi Raja Naga. Kurasa kau benar-benar ingin membuatku jijik sampai mati. Aku akan membunuhmu. Pamanmu. Su, Anda mencari mati. Lian, hati-hati. Dia mempraktikkan teknik jahat. Su mempraktikkan teknik jahat. Dia akan disembur oleh semua orang di bawah langit. Bahkan jika Anda ingin menjadi Raja Naga, Anda seharusnya tidak menempuh jalan yang salah ini. Pemenang adalah Raja, yang kalah adalah bandit. Buku sejarah ditulis oleh para pemenang. Selama aku menjadi Raja Naga, aku adalah jalur kebenaran. Kau adalah jalur iblis. Tidak tertolong. Jangan menatap matanya. Teknik jahatnya bisa menjerat hati dan jiwa. Kau orang buta masih berpikir bisa mengalahkanku? Sungguh sombong. Liu Yong, hati-hati. Hati-hati, ada jebakan di tanah. Ikuti saya. Xiora, apakah kamu gila? Kaulah yang gila. Saya hanya terbangun. The film was translated and narrated by M Media. Suhu, Anda kalah. Apakah Anda tahu mengapa Anda kalah? Kemampuanku lebih rendah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lihatlah baik-baik. Adik laki-laki Anda sendiri dan bawahan yang Anda perlakukan seperti putri semuanya telah membelot. Alasan Anda kalah adalah karena Anda kekurangan dukungan rakyat, ditinggalkan oleh semua orang. Aku hanya kalah sekarang. Jika aku menang, mereka semua akan menjadi anak buahku sekarang. Tidak dapat ditebus. Baiklah, kalau begitu menyimpan seni bela diri ini tidak berguna bagi Anda sekarang. Apa yang kau lakukan? Sioran, tolong mohon padanya untukku. Dia ingin melumpuhkan ilmu bela diriku. Kau tahu ilmu bela diri ini adalah hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpa ilmu bela diri ini. Tolong mohon padanya untukku, Sioran. Guru, saya selalu menghormati Anda seperti seorang ayah. Tetapi Anda telah sangat mengecewakan saya. Mulai sekarang, jalani hidup sebagai orang biasa. Jangan melangkah ke Jianghu lagi. Tidak ada tempat untukmu di sini. Yanlong, tolong mohon pada Liu Yok untukku. Dia ingin melumpuhkan ilmu bela diriku. Kau tahu bahwa kemampuan bela diri ini adalah hidupku. Kau adalah adik kandungku.
Kau tidak bisa hanya melihatku mati. Yanlong, kakak. Dalam hatiku, kau sudah lama mati. Kau. Sungguh kebetulan. Datang ke sini untuk mengundurkan diri. Apa rencana Anda untuk masa depan? Saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk merawat para korban, keluarga, dan staf. Anggap saja sebagai penebusan dosa. Gerbang naga tersembunyi akan bertanggung jawab untuk itu. Hei, mengapa Anda tidak tinggal bersama gerbang naga tersembunyi? Kami kebetulan sedang kekurangan seorang pelindung kiri saat ini. Saya pikir Anda cukup cocok. Tidak mungkin, saya belum memutuskan apakah saya menerima Anda sebagai Raja Naga. Gadis kecil. Xiao Yang, Yanlong dan aku telah menyelesaikan sintesis kunci segel. Upacara aktivasi untuk The token Raja film Naga. was Aku translated berencana mengaturnya and untuk narrated besok by malam. M Media. Bagaimana kalau kita adakan tepat di rumahmu? Saya akan mengikuti arahan Anda. Bagus, saat itu, semua mantan anggota Gerbang Naga tersembunyi akan datang untuk menyaksikan kelahiran Raja Naga yang baru. Apa yang Anda katakan membuat saya merasa malu. Jangan gugup, kau pantas mendapatkannya. Tapi selalu ingat untuk tidak pernah melupakan niat awalmu. Paman Liu, mohon tenang saja. Satu hal yang tidak saya kekurangan adalah hati yang tulus ini. Anak yang baik. Orang yang akan menerima suksesi Raja Naga malam ini. Mengapa dia lari ke sini? Bos Tam, mohon terima. Surat pengunduran diri, begitu formal. Saya suka menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya sudah bekerja di sini selama hampir 3 tahun. Saya cukup enggan untuk pergi. Terima kasih juga atas perhatian Anda baru-baru ini, Bos Tam. Xiao Liu, kau memiliki prospek yang lebih baik sekarang. Sebagai mantan pemimpinmu, aku sangat senang untukmu. Anda memiliki pesanan baru, harap segera diproses. Kalau begitu, saya akan mengantar satu pesanan lagi. Menganggapnya sebagai perpisahan saya dengan karir pengiriman saya. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa rusak lagi? Lift ini selalu rusak. Apakah kau sering mengantar makanan di sini? Ya. Awalnya dari meninggalkan area perumahan ini, saya bertemu Mochi. Kalau begitu kau punya koneksi yang cukup dengan tempat ini. Ya. Heng, saya harus cepat-cepat. Pelanggan ini tidak sabaran. Lantai 38. Itu akan memakan waktu setengah jam, kan? Cukup. Tutup matamu. Mengapa? Dengarkan saya, tutup matamu. Halo, ini pesanan Anda. Anda terlambat. Halo, Anda tidak terlambat. Masih ada 1 menit tersisa. Mengapa mepet sekali? Apa ruginya jika Anda datang 1 menit lebih awal? Kotak makanan miring seperti ini. Supnya pasti tumpah. Anda harus mengganti rugi saya. Halo, kemasannya sangat aman, tidak ada yang tumpah. Mengapa tidak ada peralatan makan? Tidak ada peralatan makan? Apakah Anda mengharapkan saya makan dengan tangan? Saya minta maaf. Ini masalah penjual. Selain itu, Anda secara spesifik meminta tidak ada peralatan makan dalam catatan Anda. Saya bertanya kepada Anda, ada apa dengan Anda, pengantar barang busuk? Saya mengatakan satu hal, dan Anda langsung membantah. Apakah ini sikap Anda terhadap Tuhan? Saya ingin mencari manajer stasiun Anda dan mengeluh tentang Anda. Halo, saya manajer stasiun. Saya secara khusus datang hari ini untuk mengawasi pekerjaan. Saya ingin mengeluh tentang dia. Lihatlah sikapnya yang menjijikan. Saya ingat, Anda pernah mengeluh tentang dia berkali-kali sebelumnya. Saya selalu bingung tentang apa yang salah dengannya.
Apakah kemampuan kerjanya tidak memadai? Ya, kemampuan kerjanya tidak memadai. Dia tidak berguna. Saya membencinya. Pecat dia segera. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya benar-benar tidak bisa membayangkan hal seperti itu terjadi. Tepat sekali, itu benar-benar keterlaluan. Anda pengantar barang busuk. Lihatlah tingkah lakunya. Anda, lihat, dia bahkan ingin tertawa. Sikap macam apa itu? Saya benar-benar tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pengguna yang aneh seperti Anda. Saya aneh, lift di kompleks Anda sudah tua dan terus-menerus rusak. Kurir pengiriman kami memanjat 38 lantai untuk mengantarkan ini. Tidak masalah jika Anda tidak menunjukkan pertimbangan. Tetapi Anda salah menuduhnya terlambat, padahal dia tepat waktu. Ini poin pertama. Kemasannya tertutup rapat dan tidak ada setetes pun sup yang bocor. Namun Anda hanya melihat sedikit kemiringan dan menuntut kompensasi. Ini poin kedua. Anda memilih tanpa peralatan makan untuk menghemat beberapa sen pada alat makan. Dan kemudian, karena penjual benar-benar tidak menyertakan peralatan makan, Anda mengeluh tentang kurir pengiriman kami. Ini poin ketiga. Diam. Anda lebih dari sekadar aneh. Anda hanyalah ibu dari keanehan yang membuka pintu bagi keanehan. Keanehan telah pulang. Saya tidak berbicara dengan Anda lagi. Saya akan mencari atasan Anda. Saya ingin mengeluh tentang Anda. Saya minta maaf, tetapi saya adalah pemegang saham terbesar platform ini. Tidak ada atasan di atas saya. Selain itu, Anda telah masuk daftar hitam oleh platform. Tidak ada lagi yang akan menerima pesanan Anda. Saya minta maaf. Tidak bisakah saya akan menghadiri upacara dengan mengenakan pakaian itu? Saya tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Tidak masalah memakai ini. Kau mau kemana? Apa kau buta? Segera ingat. Siapa kamu? Aku adalah murid langsung dari pelindung kiri gerbang naga tersembunyi. Aku diundang hari ini untuk menghadiri upacara pelantikan Raja Naga yang baru. Mengapa aku memberitahumu semua ini? Kau tidak akan mengerti juga. Cepat dan minggir. Apakah Anda tahu siapa dia? Sehingga Anda berani menyuruhnya pergi. Kurir ini. Dia bahkan punya wanita muda yang begitu cantik di sebelahnya. Pergi? Anda benar-benar murid suhu. Rasa tidak tahu malu Anda diukir dari cetakan yang sama persis. Karena kau tahu nama besar tuanku, maka bersikaplah yang baik. Gerbang naga tersembunyi kami punya Raja Naga yang baru. Kami akan segera bisa menguasai dunia persilatan. Aku lihat kau punya daya tarik. Ikuti aku mulai sekarang. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Wanita muda cantik lainnya telah tiba. Aku telah berkultivasi di Wudan selama beberapa tahun terakhir ini. Aku hampir mati lemas. Aku baru kembali ke Echeng hari ini. Dan sekarang dua wanita muda cantik melemparkan diri ke dalam pelukanku. Keberuntunganku dengan wanita benar-benar hebat. Kurir, kenapa kau belum pergi? Apa yang kau lakukan di sini? Kau berani menyentuh mereka berdua? Apakah kau tahu? Dengan siapa kau berurusan? Apa urusannya denganmu? Enyan dan pergi antarkan paketmu. Lepaskan. Apa yang terjadi? Bocah ini mencoba menggertak kedua nona muda itu. Apakah kamu gila? Kamu berani menyentuh mereka berdua? Siapa mereka? Mereka adalah putri dari Taipan terkaya di Iseng. Nona-nona tertua dari keluarga Su dan keluarga Tang. Bahkan jika mereka dari keluarga terkemuka, lalu kenapa? Aku adalah murid langsung dari pelindung kiri suhu. Aku mungkin tidak lantas tidak pantas untuk mereka, kan? Mengapa saya belum pernah mendengar bahwa Suhu memiliki murid langsung? Apakah Anda mungkin seorang penipu? Aku selalu berada di Wudan. Terakhir kali dia datang ke Wudan, dia secara pribadi mengatakan ingin menjadikanku muridnya. Dia baru saja mengatakannya secara pribadi. Dia belum secara resmi menerima Anda. Perkataan Tuan Suhu adalah hukum. Bagaimana mungkin dia mengatakannya dengan santai? Aku berada di pegunungan selama ini. Aku tidak tahu tentang masalah di sini. Aku tidak sadar baru saja menyinggung kedua wanita muda itu. Tapi kau ini siapa? Apa hakmu berteriak padaku? Sayangnya, Tuan Suhu sudah pensiun. Saya adalah pelindung kiri yang baru diangkat. Bagaimana mungkin? Mengapa guru saya tidak memberitahu saya bahwa dia pensiun? Saya melakukan perjalanan jauh dari pegunungan ke kota tanpa mendapat kabar apapun. Itu tidak mungkin. Peristiwa sebesar itu, dan saya sama sekali tidak menerima kabar. Seorang murid rendahan. Apapun yang terjadi, itu bukan urusanmu, bocah pengantar. Untuk berdiri di sini sambil menggonggong perintah. Kau tidak masuk akal. Lepaskan segera. Tetua Leo, mereka menghina guru saya lebih dulu. Guru saya adalah pelindung kiri Suhu. Suhu sudah pensiun. Jangan sebut dia lagi di masa depan. Ini adalah pelindung kiri yang baru.
Saya buta terhadap Gunung Tai. Baru saja saya tiba di Echeng. Saya telah menyinggung 3 tuan yang terhormat. Mohon maafkan saya. Tidak masalah, Anda disesatkan oleh suhu sebelumnya. Di masa depan, ikuti dan belajar dari kakak dan kakak perempuan yang salah. Pelajari The sesuatu film yang was baik. translated Saya mengerti. and narrated Terima kasih, by M. kakak Media. perempuan. Saya pasti akan mengingat ini. Namun, Anda baru saja menyinggung tuan terbesar. Tanyakan padanya apa katanya. Boleh saya bertanya siapa dia? Lupakan saja, itu bukan apa-apa. Aku sendiri yang telah memutuskan masalah Xiaoyang menjadi pelindung utama. Kau tidak keberatan kan? Aku yakin kau akan puas dengan kandidat ini. Puas. Sebenarnya, saya sudah lama menyampaikan niat ini kepadanya. Dia tidak mau. Paman Liu, pengaruhmu benar-benar hebat. Apa yang kalian semua lakukan menghalangi Xiaoyang di pintu masuk? Sungguh membuang-buang waktu. Waktu yang baik telah tiba. Semua jenderal, indahkan perintahku. Sambut dengan hormat Raja Naga ke tempat duduknya.